want to share my acne colobata story in these videos. Gue berharap cerita gue itu bisa menginspirasi banyak teman-teman gue yang luar sana yang menghidap penyakit ini juga, yang menghidap jerawat juga. Pertama-tama, apa itu acne colobata? Jadi acne colobata itu sebenarnya sebuah jerawat langka. Ya kenapa bisa gue bilang langka? Karena sampai sekarang gue hidup, gue belum pernah ketemu face to face dengan pasien yang sama kayak gue yang menghidap jerawat acne colobata ini juga. Jadi bisa dibilang langka kali. Jadi kalian yang belum tahu acne colobata itu kayak mana, check this out. Oke teman-teman, jadi acne colobata itu sebenarnya sebuah jerawat, jenis jerawat langka. Biasanya terjadi pada anak laki-laki kisaran umur 18-30 tahun. Ya, di sini di Wikipedia ditulis, biasanya jerawat ini bakal bertahan sampai si pasien itu mencapai umur 40 tahun. Memang biasanya acne colobata ini udah terjadi karena si pasien itu udah ada masalah jerawat sebelumnya. Mungkin jerawat biasa. Nah, tapi di sini ditulis penyebabnya untuk menjadi si acne colobata dari jerawat biasa ke jerawat colobata itu nggak diketahui ya. Di sini tulisnya unknown. Nah, jadi memang masih belum diketahui teman-teman. Sampai sekarang pun pemicunya kenapa bisa jadi jerawat acne colobata itu belum benar-benar diketahui. Bisa aja dari hormon, di sini tulis dari testosteron, bisa juga dari steroid, bisa juga dari debu dan lain-lain, ingestion, pencernaan gitu. Jadi banyak banget emang faktor yang mempengaruhi. Gue pun sendiri belum tahu gitu penyebab acne colobata di diri gue ini apa, sampai sekarang pun gue belum tahu, dan dokter pun nggak bisa kasih tahu gitu. Nah, obatnya, karena tadi gue bilang kan obatnya itu belum ada. Mungkin untuk beberapa orang ada, yaitu isotretinoin. Kalau kalian berjerawat pasti kalian tahu obat ini namanya isotretinoin atau Accutane. Nah, gue sendiri juga pakai obat ini sebenarnya. Cuman dalam konteks gue, dalam kasus gue itu nggak bener-bener sembuh total sampai kulit gue balik ke awal tuh nggak bisa. Jadi makanya gue bilang ini jerawat belum ada obat yang benar-benar manjur. Beberapa orang bisa pakai isotretinoin tuh sembuh, beberapa kasus juga nggak ampuh gitu. Balik lagi ke tubuh si pasiennya itu sendiri. Nah, itu gue minum isotretinoin selama 1 tahun lebih. Banyak juga alternatif-alternatif lainnya seperti disuntik antibiotik seperti Dapsone, tetrasilin, terus erythromycin dan lain-lain. Sampai kalau misalnya pasien itu udah parah banget, dibutuhkan surgery teman-teman. Dibutuhkan operasi untuk menghilangkan si bengkaknya atau misalnya si pembengkakannya itu. Dan makanya ini jerawat lumayan serem sih teman-teman ya. Ini contoh-contoh ya. Ini gue search di Google contoh-contoh efek dari acne colobata. Gitu. Kalau kalian nggak kuat nonton, bisa di skip aja. Jadi ini gue cuma kasih lihat seberapa parahnya sih acne colobata itu. Dia cuma nggak nyerang di muka doang teman-teman, tapi di badan pun, di pundak, gimana itu dia nyerang. Ya jadi jerawat ini komplit lah ya, paket komplit. Nah, jadi itu acne colobata guys. Parah banget. Jadi kalian bisa lihat tadi luka-lukanya itu memang nggak cuma di muka. Nah, biasanya jerawat kan paling cuman mana sih, di muka, di punggung gitu kan, udah gitu kan. Tapi jerawat jenis ini itu dia nyerang ke semua. Jadi lukanya itu nggak cuma di muka, tapi di punggung, di badan, di dada sini, di mana-mana lah, hampir di seluruh tubuh gitu. Dan itu gue ngalamin semuanya ya. Gue ngalamin semua luka-luka itu dari awal, dan sekarang untungnya udah mendingan jauh gitu. Oke, jadi gue mau kasih lihat ke kalian perjalanan gue menghadapi penyakit ini. So, this is my story. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So alone in love, like the world had disappeared.
hold on to the afterglow. It's been tough, emang sulit, nggak gampang untuk ngelewatinnya. Gue pun sendiri juga masih percaya nggak percaya gue bisa survive dengan kondisi gue separah itu. Dalam tanda kutip tuh kayak monster. Kalian bisa lihat sendiri tadi separah apa. Oh ya, dan cuplikan terakhir itu gue kasih lihat ada orang namanya Robert Hodge, dan di sini gue ada bukunya. Bukunya itu Ugly. Nah, Robert Hodge ini adalah inspirasi gue. Dia adalah hero gue. Dulu gue pernah waktu ngedownnya parah itu gue benar-benar in desperate need of hero gitu. Gue butuh sebuah inspirasi yang bisa memberikan gue semangat hidup lagi. Dan gue baca ceritanya Robert Hodge, jadi gue benar-benar terinspirasi sama kehidupan dia. Simpelnya dia mengalami penyakit paling langka bisa gue bilang di dunia. Dan itu mengubah atau menjadi sejarah, menjadi history di dunia permedisan Australia. Oh iya teman-teman, uniknya dari Acne conglobata ini adalah, ini yang ngebedain Acne conglobata dari jerawat lainnya. Kalau Acne conglobata itu jerawatnya nyambung, sumpah nyambung. Jadi gimana nyambungnya? Kalau misalnya kita jerawatan kan satu di sini, ya udah gitu kan. Ini kempes, ya udah, yang lain nggak ngaruh gitu kan. Cuman kalau Acne conglobata, kalian bisa lihat di foto gue itu jerawatnya itu kayak nyambung. Jadi ada yang satu di sini mungkin, satunya di bawah. Jadi kalau misalnya itu gue pencet jerawatnya yang di bawah, nah itu mungkin kempes. Tapi ternyata dia nananya itu naik ke atas gitu. Jadi ketika gue pencet itu jerawat yang di bawah ini, itu gue kerasa nananya itu naik gitu, ngalir ke atas, set. Dan udah, nggak bakal berhenti gitu. Yang bawahnya kempes, yang atasnya bengkak. Seperti itu. Nah ini yang gue salutnya sama Acne conglobata itu ini gitu. Jerawatnya itu nyambung dan gak bakal bisa beres, gak bakal bisa selesai. Kalau lo pencet dia bakal naik ke tempat yang lain dan itu bakal nambah parah gitu. Itu karakteristik dari Acne conglobata. Jadi gue bener-bener gak bisa gue apa-apain. Mau gue pencet pun gak bisa, mau gue pecahin pun gak bisa gitu. Jadi gue bener-bener pasrah banget. Udah kalian lihat foto gue tadi tuh bengkak-bengkak gitu kan, kayak ditonjok orang. Nah itu nggak ada isinya gitu loh. Kalau ada isinya nanah kan dikeluarin beres gitu kan, selesai. Itu nggak ada isinya, jadi bener-bener kayak bengkak, bukan daging, bukan apa, gue juga nggak tahu deh. Jadi kalau kesentuh dikit ya, gue pernah dulu kesentuh kayak kesenggol sama temen gitu. Itu rasanya gila, ngilu parah itu. Gue juga gimana ya, nggak bisa marahin mereka juga gitu kan, nggak sengaja gitu. Tapi rasanya tuh sakit banget. Sekarang gue mau cerita tentang my school life. Jadi cerita gue waktu di sekolah, karena gue mengidap jerawat ini, Acne conglobata ini dari gue SMA sampai sekarang, sampai gue udah kuliah. Jadi awal mulanya itu memang gue udah berjerawat. Dari SMP itu gue udah jerawatan lah. Cuman kan namanya, jerawatan kan hal yang lumrah ya bagi anak-anak muda umur segitu kan. Jerawat itu is a normal thing gitu. Jadi gue ya udah gitu, gue pikir ya ini normal lah, hal normal. Jadi I just brush it off gitu. Gue nggak peduli. Makin lama makin parah gitu. Sampai masuk SMA 1 makin parah jerawat gue. Nah gue mulai risau di situ, dan orang tua gue juga udah ngomong, jerawat lu makin parah gitu, kenapa gitu. Dari situ gue mulai bingung gitu kan, kok makin parah ya. Terus pada saat itu gue minta ke dokter. Jadi gue minta orang tua gue kita lihat ke dermatologis ya. Jadi gue penasaran aja gitu, apa penyebabnya makin parah gitu. Di dermatologis pun dokter masih belum tahu ya sebenarnya penyebab asli jerawat gue kenapa makin parah gitu. Mereka masih menebak-nebak juga, apakah itu dari hormon, dari alergi, makanan, debu, keringat dan lain-lain. Gue juga masih bingung men, kayak masa gue harus pantang semuanya gitu. Gue nggak boleh kena keringat, gue nggak boleh kena debu, gue harus pantang makan ini makan itu. Dan gue stres sih pada saat itu. Apalagi pada saat itu gue lagi gila-gilanya lomba olahraga ya, lomba basket, lomba futsal. Ya namanya cowok ya, kita nggak bisa pungkiri lah, cowok kan suka sports. Dan untuk nggak keringetan itu lumayan susah bagi gue pada saat itu. Apalagi pada saat itu gue lagi mempersiapkan untuk lomba DBL sama teman-teman gue, lomba basket. Jadi gue
gue masuk suatu dilema pada saat itu, apakah gue mau cabut dari tim atau gue mau lanjut. Dan gue pada saat itu gue pilih lanjut. Gue lumayan menyesali keputusan itu karena di saat itu jerawat gue makin parah, main gila. Iya, namanya kan lo keringetan. Gue waktu itu latihan hampir 3-4 kali seminggu. Itu keringetan parah, debu kan, itu makin parah. Jerawat gue makin bengkak-bengkak, hitam-hitam gitu. Itu parah banget lah. Pada masuk ke SMA 2, SMA 3 itu jerawat gue makin parah. Ini, I mean, this is the worst time gitu. Dan gue mulai pakai masker ke sekolah. Setiap hari gue pakai masker. Gue nggak berani ke sekolah nggak pakai masker gitu. Jadi kalau misalnya gue ketinggalan masker, gue minta orang tua untuk balik ke rumah, kita ambil masker dulu, atau gue nggak sekolah mungkin hari itu, karena gue nggak berani men. Kayak muka gue separah itu gitu, gue nggak sanggup untuk dijudge oleh society, dilihatin sama teman-teman gue gitu, gue nggak berani. Jadi gue pakai masker setiap hari selama 2 tahun ya, selama 2 tahun full itu gue pakai masker setiap hari. Karena Konglobata ini udah mengubah hidup gue sih. Yang tadinya gue itu anaknya aktif banget, SMP tuh gue ikut lomba futsal, gue ikut organisasi, ikut OSIS. Di SMA itu setelah gue tahu gue kena Konglobata, gue hampir nggak ikut organisasi sama sekali. Gue nggak ikut kegiatan apa-apa. Benar-benar gue berubah jadi anak yang minder parah, minder abis. Gue menghabiskan waktu gue cuma di kelas, terus ke bawah itu cuma ngambil makanan, balik lagi ke kelas. Udah, jadi aktivitas gue di sekolah itu cuma kayak gitu doang selama hampir 2 tahun gitu. Gue nggak berani lah lepas masker tuh selama di sekolah gitu. Dan lu bayangin ya, 2 tahun itu gue pakai masker di sekolah itu sendirian gitu. Satu sekolah itu cuma gue kali kayaknya pakai masker. Orang-orang ngelihat pertama mungkin ya anak sakit apa gitu kan, dia pilek atau apa gitu kan, tapi kok 2 tahun gitu. Jadi ya gue yang tadinya gue merasa aneh pakai masker sendirian di sekolah, jadi udah terbiasa gitu. Dan guru-guru gue udah pada nggak kaget lagi gue pakai masker terus setiap hari. Dan gue nggak berani ngelihat mata orang selama setahun atau 2 tahun itu. Jadi kalau gue ngobrol sama temen gue atau guru gue cuma ngelihat ke lantai gini kayak, oh ya gue nggak berani ngelihat mata mereka. Itu jerawat gitu loh. Mereka menyerang ke psikologi teman-teman. Dan pada satu titik di SMA, ketika gue udah lulus ujian, udah UN gitu ya, kan graduation. Kebetulan di sekolah gue tuh kalau graduation kita sewa sebuah hall di hotel, terus kita graduation lah di sana. Gue pada Maret 2020 itu, pada saat Maret 2020, jerawat gue tuh lagi parah-parahnya men, lagi bener-bener kayak semuanya keluar gitu, karena gue lagi minum sebuah obat. Jadi gue masuk sebuah titik di mana gue pikir, gue graduation nggak ya? Gue juga udah ngobrol sama orang tua gue, graduation gak ya? Gue malu men. Gue belum pernah beraktivitas di luar rumah gue tanpa pakai masker. Itu nggak pernah. Dan kalau graduation kan bisa nggak mungkin pakai masker ya. Kita kan copot masker pasti. Dan itu gue belum pernah. Apalagi graduation ada banyak guru, orang tua murid, dan teman-teman satu angkatan gitu. Biasanya gue cuma di kelas doang, teman-teman deket gue doang yang pernah ngeliat muka gue. Dan ini diliatin satu angkatan plus orang tuanya gitu kan. Gue jadi masih nggak berani pada saat itu. Jadi gue masuk sebuah dilema yang lumayan dilematik ya. Jadi gue bingung mau graduation apa enggak ya. Setelah gue pikir-pikir, gue memutuskan untuk graduation. Pergilah gue ke tempat graduation. Gue pakai jas, pakai sepatu. Wah ganteng lah gue. Ganteng cuman di mukanya aja ganteng, kayak a beast, kayak di Beauty and the Beast gitu. Singkat cerita, selama graduation itu beberapa jam itu gue nggak pakai masker sama sekali. Dan gue kaget karena gue belum pernah beraktivitas nggak pakai masker sama sekali selama berjam-jam. Dilihatin banyak orang, dilihatin semua guru, teman-teman gue, dilihatin orang tua murid gitu. Suatu ketika nama gue dipanggil ke depan, gue maju ke panggung untuk menerima ijazah gue. Terus gue salaman sama kepala sekolah gue, ke wali kelas gue. Nah harusnya rehearse-nya itu ya, gue tuh ngadep ke sebelah kiri gitu untuk dijepret di foto kan sama fotografer untuk di buku wisuda. Tapi karena gue waktu itu minder ya, gue nggak berani. Jadi gue cuman kayak salaman, terus kayak gue ngeliat ke bawah gitu, cuman ngeliat ke karpet, crack udah gitu. Jadi selama gue di rumah itu gue kan jerawatan berdarah terus ya. Jadi
nanahnya itu pecah terus, berdarah terus gitu. Kayak gue setiap bangun tidur tuh pasti ranjang gue ada darah, di guling gue tuh pasti ada darah, ada nanah yang pecah, itu pasti setiap hari. Dan ya kalian bisa bayangin gitu, tiap gue tidur ada darah, tiap gue ngapain tuh bisa tiba-tiba keluar darah gitu, karena ya namanya lagi parah-parahnya gitu. Dan gue sangat sensitif sekali ya, disentuh sedikit sama orang tua gue tuh sakit banget tuh, rasanya sakit. Jadi gue nggak bisa disentuh sama sekali, gue sentuh muka gue sendiri pun sakit gitu. Jadi gue hampir bisa bilang muka gue tuh kayak muka orang lain ya, jadi nggak bisa gue apain. Setiap pagi gue ngeliat ke kaca, gue ngeliat monster. Gue literally ngeliat monster di seberang kaca itu. Kayak serem banget muka gue pada saat itu sih. Kayak gue juga kalau ngeliat foto-foto gue sekarang lagi itu juga serem banget gitu, kayak wow. Jadi kehidupan gue selama di rumah ya pakai tisu, lapin. Gue nggak bisa lepas dari tisu sih. Jadi gue selama 2 tahun sekolah pun gue harus bawa tisu untuk lap itu jerawat kalau pecah atau gimana. Itu ya kehidupan gue kayak gitu aja. Dan gue juga bersyukur ya, gue punya teman-teman yang sangat suportif, yang nggak pernah ngebully gue. Mereka tahu kondisi gue kayak gini, dan mereka ya mungkin cuman kayak nanya, lu obatin nggak tuh gitu, kayak muka lu makin parah gitu. Gue tahu itu suportif, tidak ada maksud membuli di situ. Jadi gue sangat bersyukur dengan lingkungan gue, dengan keluarga gue, dengan semua orang-orang dekat gue lah. Mereka sangat suportif sama sekali. Gue juga nggak tahu ya, kalau misalnya gue nggak punya lingkungan yang suportif, apakah gue bisa survive atau enggak, gue juga nggak tahu. Kalau misalnya gue punya lingkungan yang setiap hari gue dibully, di sekolah gue dihujat, mungkin gue udah nggak ada di sini. Mungkin gue udah give up gitu sama Tuhan. Gue semenjak jerawatan ini, selama gue mengidap kanker kolobata, gue pernah bermimpi ya. Ini mimpi gue dari dulu. Kapan ya gue kira-kira bisa ngobrol, bisa sharing cerita gue ke orang lain tanpa harus dijudge, tanpa harus dihakimi. Karena selama ini gue ngobrol ke orang lain, responsnya itu pasti nggak jauh-jauh dari kayak, alah jerawat masih kecil gitu doang, atau kayak alah cuma jerawat doang sih, paling penyakit apa sih gitu kan. Mereka pasti responnya seperti itu, jerawat kecil doang, masih kecil gitu doang itu. Gimana ya, respon-respon seperti ini tuh nggak membangun sama sekali, tidak membantu sama sekali, malah membuat pasien itu makin terpuruk, makin galau dan makin stres gitu. Sekarang kalau misalnya si jerawat ini dia nyerangnya ke psikologi, dan pasien itu nggak punya tempat, nggak punya medium untuk mencurahkan isi hatinya, dia harus tampung semua itu rasa sakit, rasa pressure, dan self-doubt segala macam. Gimana dia mau survive gitu kan. Kita butuh teman, kita butuh orang lain yang bisa mendengarkan cerita kita gitu. Cukup ngedengerin aja gitu. Gue nggak berharap banyak dari orang-orang lain juga loh. Gue nggak berharap kayak lu harus empati sama gue kayak apa gitu kan, kayak say sorry atau enggak. Gue cuma butuh orang itu untuk ngedengerin cerita gue. Ya udah, that's it gitu. Dan gue nggak ketemu orang yang bisa dengerin cerita gue tanpa harus ngejudge gue, kecuali orang tua gue. Dan ini mimpi gue dari dulu. Kapan ya kira-kira gue bisa ketemu orang-orang yang kayak gue gitu, yang bisa sharing ceritanya apa adanya gitu. Kita saling sharing cerita kita tanpa harus merasa dihakimi. Dan disinilah teman-teman, gue berpikir daripada gue nungguin mimpi gue ini menjadi nyata dengan sendirinya, gue ingin membuat mimpi gue menjadi nyata. Jadi gue membuat sebuah komunitas namanya Acne Heroes. Kenapa gue kasih nama Acne Heroes? Karena gue berharap kalian, teman-teman gue yang berjerawat, bisa menjadi hero bagi orang-orang lain, bisa menjadi hero bagi pejuang jerawat lain. Dan kalian nanti bisa join grup Telegram ya. Kalian tinggal klik link in description. Sini gue bakal membuat sebuah family, gue bakal membuat sebuah komunitas yang dimana kita bisa sharing cerita kita tanpa harus merasa dihakimi. Dan gue rasa kita butuh ini. Kita butuh sebuah komunitas ya, untuk pejuang-pejuang jerawat. Kita butuh sebuah komunitas
yang bisa menguatkan, yang bisa menjadi semangat satu sama lain gitu. Karena gue rasa penyakit ini tuh nggak bisa kita hadapi sendiri. Ya mungkin gue bisa, tapi orang lain mungkin belum tentu tuh. Gue dapat semangat gue dari Robert Hodge, inspirasi gue. Kalau gue nggak baca kisah dia juga mungkin gue nggak tahu gue bakal survive atau enggak gitu. Jadi gue buat komunitas ini untuk kalian semua dengan hashtag pasti sembuh, karena gue yakin kita semua pasti sembuh. Kita butuh semangat itu, kita butuh hope seperti itu kalau kita pasti sembuh. So kalian bisa join, kita bakal sharing cerita jerawat kita tanpa harus merasa dihakimi. Oke teman-teman, itu aja kalau batas story gue. Gue cuma pengen ngomong terakhir kalau semua hal ini, semua jerawat atau penyakit apapun yang kalian hadapi di hidup ini, itu terjadi karena sebuah alasan. It happened for a reason. So I just want to say, find that reason. My name is Kevin Mulyawan. See you in another videos. Bye bye. I'm not giving up.